Halo Sumeton, welcome back to my YouTube channel. Channel ini membahas aktivitas sehari-hari, hobi, dan hiburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang baby Auranti. Ya, kalian ingat nggak video sebelumnya saya beli baby Auranti ini di Skylark Aquatic kayaknya 3 hari yang lalu ya. 3 hari yang lalu itu pada saat malam hari saya ke sana. Nah, ini sudah di rumah sudah 2 hari, perkiraan 2 hari. Ini sudah aktif makan lahap dan segala macam, dan sudah flaring kaca. Untuk flaring tangan dia masih agak tipis-tipis. Nah, itu ya. Ini kalau dikasih flaring kaca kan udah lancar sekali. Mana dia nih, gimana cara ngerekamnya nih? Nah, itu dia. Nah, kalau dikasih tangan dia mau sih, tapi nggak begitu lancar sekali. Oh, ini mau tumben nih, di depan kamera mau dia. Nah, ini kan udah flaring tangan nih, flaring jari bukan flaring tangan, sama aja sih. Nah, ini dia. Nah, ntar saya akan berikan tipsnya bagaimana mempercepat baby Auranti tersebut supaya dia mau flaring kaca. Nah, syukur-syukur mau flaring tangan. Yang penting janganlah nyari flaring dulu, yang penting baby rantinya itu naik, biar mau berenang aja udah syukur kalau babyan kayak gini. Nah, ini tapi sebelum itu saya akan ngasih makan maru-maru saya terlebih dahulu. Oh ya, kalian tahu nggak ikan ini? Ini kalau di Bali nih betok namanya nih. Nggak tahu betok nih, kayaknya ada deh yang mau flaring, betok yang mau flaring, tapi ini nggak tahu nih, masih malu-malu apakah ikan ini mau flaring apa enggak ya. Soalnya waktu ini sempat lihat di Instagram betok ini mau lo flaring sampai gigit-gigit kaca gitu. Makanya saya penasaran, ini mumpung ada di rumah teman saya, makanya saya ngikut ke sini apakah bisa dilatih mentalnya atau tidak. Nah, jadi ikan ini ternyata mau makan cacing, mau makan udang, kayaknya omnivora apa karnivora ya, saya juga kurang tahu. Ini saya rawat aja dulu. Nah, cukup ini untuk si betok. Nggak tahu nih di daerah kalian itu apa namanya, kalau saya betok nih nyebutnya. Nah, ntar saya akan update itu, tapi sebelum itu saya akan berikan nih. Nah, untuk Miyabi sendiri dia makan udang kering yang dicampur dengan Caropil red. Nah, jadi ini dia Miyabi. Nah, kalau si Nagita, ini ikan nih gini sekali nih, nggak bisa gini loh, nggak bisa tenang. Kalau ini si Nagita juga tak kasih makan udang kering yang ini, tapi khusus untuk si Balmon karena saya ingin mempertebal barnya dia, saya ngasihnya jangkrik. Nah, jadi seperti itu. Paling segini aja ya, nggak banyak sih ya, saya kasih di sini. Nah, itu dia, paling segitu aja sih. Ini untuk si Nagita. Itu dia. Nah, ini kan dulunya di atas nih, karena kebetulan saya pengen bawa dia ke bawah, dan di bawah itu kan kosong. Maru yang di sini yang pernah gigit ekor saya udah pindah keluar untuk gini untuk di treatment lagi di outdoor. Nah, ini si Balmon kasih dulu. Nah, itu dia, makan Mon. Itu lagi satu. Mantap. Nah, sekarang saya akan cek maru saya yang di luar terlebih dahulu, yang di outdoor. Nah, saya akan keluar dulu sekarang. Oke Semeton, jadi kondisi tanknya sekarang seperti ini. Nah, ini dia ikannya, masih agak gini, masih agak ngedrop, magar mentalnya. Coba tak kasih jangkrik dulu ya, jangkrik kali ya, coba aja dah. Biarin jadi situ, mau apa nggak dimakan. Nah, ini dia,
ikannya udah naik. Dilihat apa enggak nih di sini? Nah, ini dia. Kayaknya dilihat nih sekarang nih. Hap, makan. Makan. Nah, ini dia. Nah, itu udah dimakan. Ini mulutnya compeng nih. Kayaknya kena gini nih. Kena penutup kaca nih. Ditabrak. Nah, jadi ini dia. Nah, itu dia. Udah nggak gigit ekor lagi. Semoga bunganya mau nambah. Nah, ini kan ada lumut nih. Yang kuning-kuning nih, lumut-lumut kayak lumut-lumut rambut itu. Nempel-nempel di ganggang-ganggang ini. Kalau kalian ada lumut seperti ini, mending jangan dihilangkan. Nah, ini bagus nih untuk kesehatan air. Nggak tahu juga apa karena ini rumah amonia juga sama seperti pasir. Saya kurang tahu juga, tapi teman-teman saya yang pemain outdoor juga menyarankan jangan dihilangkan lumut halus seperti ini. Tinggal gosok-gosok kaca dikit aja. Nah, ini dia. Nah, stop dulu. Kita masih makan yang kecil dulu. Nah, ini nah itu dia. Ini tumbuhan ininya makin banyak nih, tapi nggak saya hilangin. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri. Biarin aja dah tumbuh seperti alami. Ini nggak pernah saya ganti air, tapi ketika airnya surut saya tinggal menambahkan air gitu aja. Nanti kan keluar lewat lubang yang di samping ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita langsung lanjut membahas si baby Auranti yang tadi udah mau flaring. Set. Nah, itu dia. Nah, udah mau flaring tangan tapi tipis-tipis. Jika kalian bertanya kenapa saya memilih ikan ini, karena hanya dia yang berenangnya aktif. Dalam artian memang dia agak penakut tapi sudah mau berenang. Dan untuk bar sendiri ini kan biasa-biasa aja ya menurut saya ya, nggak begitu spesial sekali. Dikarenakan di Skylark itu stok bahanan baby Auranti hanya tersisa kurang dari 10 ekor. Waktu ini kan sempat dia datengin 80 ekor. Itu sudah dari seminggu yang lalu mungkin ya, udah banyak yang sortir, udah banyak laku. Dan mood saya atau keinginan saya baru ada pada saat itu, makanya langsung ke sana saya buatkan konten. Makanya dapatnya sisa-sisa sortiran Auranti, tapi nggak masalah sih. Saya sih intinya pengen bagaimana mempercepat proses adaptasi si baby Auranti ini, karena banyak dari kalian kan walaupun ini ikan CB, tapi jika salah penanganan ikan ini pasti akan pernah drop atau mentalnya itu tidak terbentuk jika kalian salah dalam melakukan istilahnya penanganan pertama. Jadi ini dia, saya tidak memilih bar, saya tidak memilih motif dorsal, saya hanya memilih yang di sana yang aktif aja. Itu kalian yang harus ketahui, karena memang pilihannya itu sedikit dan banyak. Ada beberapa yang masih terkena penyakit seperti jamur kapas, ada yang luka di body root juga, ada yang mood root. Nah, jadi ini kan baru 2 hari di sini udah aktif, udah flaring tangan, udah flaring kaca. Caranya itu sama seperti yang sering saya bilang, itu simple. Baru pertama kali ikan ini masuk tank, saya matikan lampunya seperti biasa selama 1 harian full ikan ini tanpa lampu. Wajar, dia pasti ngumpet di sana. Setelah itu, setelah 1 hari saya puasakan, saya hidupkan lampu di hari kedua, tapi ikan ini lanjut saya puasakan selama 2 hari. Hanya lampunya saja yang hidup, dan dia sudah mulai berenang walaupun sedikit-sedikit. Mungkin dia ngerasa lapar kali ya, makanya dia keluar dan udah merasa agak lebih tenang. Intinya gini, kalau ikan baru masuk tank, dia itu butuh waktu untuk adaptasi. Di saat dia melakukan adaptasi itu jangan buat atau jangan ganggu mereka, biar mereka
tidak stres dan bisa mempercepat proses adaptasi mental mereka sendiri. Jadi kalau saya seperti itu, intinya ikan masuk ini aja, ikan keteng jangan diliatin selama 2 hari, jangan diganggu lah, kok ikan saya masih mojok ya, kalian gini-giniin, kalian kasih kaca, padahal mental mereka belum, nggak sih mental ya, adaptasi mereka belum sempurna terbentuk. Nah jadi kalau udah seperti ini, di hari kedua itu kemarin sore saya itu udah ngasih dia makan 1 ekor cacing, kan udah nih lahap. Nah sekarang tadi saya tes menggunakan kaca, dia itu udah flaring seperti ini. Nah kan syukur-syukur nih udah flaring. Nah mungkin dia udah menguasai, menganggap akuarium ini adalah rumahnya dia sendiri, karena sifat teritorialnya itu kan sudah terbentuk. Nah ini kan sudah flaring seperti ini, sudah mau flaring kaca. Terus saya lanjut ganti pakai tangan, pakai jari. Nah jadi seperti itu cara saya ngelatih pakai kaca kecil seperti ini. Nah lanjut dah, kayak gitu aja terus. Tapi kalau kalian pada saat menggunakan kaca kecil, kalian tempelkan di auranti kalian seperti ini, dia takut, mungkin takut karena gini ya, ini kan kacanya kecil, tangan kalian terlihat besar, mungkin dia masih takut dengan manusia. Kalian pakai yang kayak gini, pakai kaca cermin yang kalian tempelin stick. Ini saya tempelin obeng, tapi usahakan sticknya itu agak panjang agar tangan kalian itu tidak terlihat, jadi seperti ini. Nah jadi seperti ini, dia hanya berfokus ke kaca aja. Nah jadi seperti itu. Ketika ikan sudah mau flaring, lama kelamaan kalian deketin tangan kalian seperti ini, udah kan seperti ini. Kalau udah mau flaring sama juga ganti lagi kayak gitu dah. Kalau saya sih sukanya langsung pakai ini ya, yang penting pinter-pinter mancingin dia aja. Nah itu dia. Nah jadi seperti itu cara melatih adaptasi dan mental baby auranti agar cepat flaring dan tidak mojok selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Nanti takutnya kalau mentalnya kelamaan tidak terbentuk, itu akan susah flaring. Kan ada tuh auranti yang kayak gitu, susah flaring, dia memang berenang, goyang-goyang segala macam ngikutin tangan, tapi dia tidak mau flaring. Nah jadi seperti itu. Nanti saya akan treatment ini dulu selama 1 minggu. Nah syukur-syukur mau terbentuk warna lah sedikit. Nah nanti saya akan update kembali bagaimana kondisi baby auranti ini. Ini cukup dulu video kali ini tentang pembahasan saya mengenai bagaimana mempercepat adaptasi dan mental Channa auranti baby size 7-8 cm. Nah cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.